Oke. Kamera saya baru beberapa nih yang nyalain kamera. Yang belum dinyalakan mungkin bisa ya. Oke, saya buka ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi teman-temanku semuanya. Di pagi yang berkah ini, katanya Jumat ini Jumat yang berkah ya. Gimana kabarnya? Pada sehat? Sudah sarapan? Sudah mandi? Wah, ini dalam keadaan tidak baik nih. Berbicara pun tidak sanggup kayaknya. Halo, Anda bisa respon saya? Katakan hai pagi ini. Hai Pak. Hai. Hai, jangan aja Anda hai keringkan. Hai gadis. Biasakan pagi lah. Paginya yang semangat ya. Mulai pagi itu yang semangat agar siangnya. Nah, semangat juga, jangan dari pagi udah lesu, udah malas-malasan. Ya, hari ini hari Jumat. Ya, jadi pekan terakhir dari minggu ini. Jadi inilah hari-hari yang saya tunggu. Walaupun berasa cepat sekali waktu itu berputar. Akhirnya nanti ketemu lagi Senin, kerja lagi, ketemu lagi dan teman-teman. Nampaknya Anda belum pada mandi. Kayak Muhammad apa nih, belum mandi nih. Ya, tapi tidak masalah lah ya. Asalkan bagi yang laki-laki, yang Muslim, jangan lupa mandi. Mandi itu diwajibkan. Ya. Apalagi Anda belum mandi, ya wajib. Ya, itu hanya bercanda ya teman-teman ya. Oke, pagi ini kewirausahaan kita akan melanjutkan materi kita. Yang sebelumnya kita pertemuan pertama membahas kontrak kuliah dan membahas ruang lingkup sekitar kewirausahaan. Ya. Jadi beberapa minggu ini, minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu ketiga ya, dari rencana pembelajaran kita itu adalah memberikan stimulus bagaimana mindset seorang entrepreneur. Jadi membangun semangat entrepreneur. Ya. Nah, kalau materi kita minggu ini sudah saya share. Jadi minggu lalu ruang lingkup kewirausahaan. Kemudian minggu ini kita akan membahas berpikir perubahan dan kreatif. Ya. Kalau terbayangkan anak muda, ya Anda kan anak muda lah ya. Saya panggil anak muda. Hai Kisana anak muda. Masa saya panggil Anda aki-aki ya. Yang muda, yang kreatif, yang muda, yang inovatif, yang muda, yang belum banyak pemikiran yang lain-lain. Mungkin kalau yang berkeluarga mungkin ya udah pikir keluarga, udah pikirin cucu lah, pekerjaan. Anda belum banyak pekerjaan, belum punya banyak pikirannya. Hanya masalah galau-galau saja saya kira. Masalah galau yang chatnya belum dibalas, yang masalah tugas numpuk, ya gitulah. Hari ini mungkin sedikit dari materi kita hari ini, teman-teman sudah buka ya di Google Classroom kita, berpikir perubahan dan kreatif. Terkait materi minggu lalu, ada yang teman-teman ingin tanya atau bahas?
boleh, atau seputar kegiatan ataupun keluh kesah ataupun yang ada yang ingin Anda bagi sebelum kita lanjut materi. Belum ada ya? Jadi record pertemuan kita minggu lalu pun sudah saya share ya, sudah saya share di Google Classroom ya, recordnya. Jadi ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa kita? Apa itu kewirausahaan? Ada yang masih ingat? Aduh, Anda lupa. Padahal kewirausahaan kan ada wira dan usaha. Wira itu adalah semangat, usaha itu adalah ikhtiar atau upaya untuk membangun, semangat untuk membangun kemandirian. Ya. Jadi di sekarang saya lebih kembali yang materi minggu lalu pada pertemuan lalu itu diawali kita mengajak teman-teman untuk menganalisis masa depan. Memperkirakan masa depan. Kita diberi bayangan, gambaran bahwa penduduk Indonesia itu makin tahun makin bertambah, ya, dan perguruan tinggi pun terus melahirkan anak-anak mahasiswa yang lulus menyelesaikan studi. Masalahnya apa ya? Bagaimana serapan tenaga kerja kita di Indonesia? Nah, tidak lain kita mengajak teman-teman agar mengupayakan jangan berpikir kita menunggu job itu datang, tapi bagaimana kita berpikir membuat lapangan pekerja. Ya, mungkin bolehlah punya rencana, saya punya cita-cita jadi dokter, bukan jadi entrepreneur, saya mau jadi PNS ya, selain silakan. Tapi selagi menunggu, wirausaha pun bukanlah hal yang sembarangan. Sembarangan dalam artian ini konsepnya ke depannya, jika kita punya konsep membangun wirausaha yang jelas, ya, punya semangat, berpikir perubahan dan kreatif, menciptakan suatu produk, kan tidak mungkin itu Anda nanti akan menyerap pekerja, menyerap tenaga kerja. Seperti itu ya. Kemudian di akhir pertemuan lalu, kita itu kalau jika dalam hidup ini, jangan berpikir semata-mata ingin cepat kaya. Yang membangun usaha pun harus yang real, karena harus selalu menjaga kepercayaan dan usaha yang kita bangun itu agar berjalan terus, bukan hanya saat itu saja dengan iming-iming keuntungan besar, tapi setelahnya kepercayaan itu tidak ada. Ya, jadi harus membangun usaha yang real. Ya. Dan kaya itu bukanlah target utama, tetapi kaya itu adalah akibat dari ikhtiar Anda. Oke, silakan untuk ke toilet, tapi jangan lama-lama ya. Nanti ketiduran. Itu ya, teman-teman, saya share screen. Jadi tidak ada yang belum ditanya ya, tampaknya. Terlihat ini Google Classroom kita, BCL kita. Terlihat kan? Apa yang tampak? Belum terlihat. Apa yang bisa coba lagi. Sekarang terlihat?
Terlihat ya? Yang lain gimana? Terlihat nggak? Lihat, Pak. Terlihat ya? Ya, Ini Pak. Google Classroom kita ya, teman-teman. Coursera. Ini pertemuan minggu lalu. Ini materi ada kontrak kuliah. Ada videonya, ini recordnya juga. Nah, materi ini teman-teman kita akan bahas di pertemuan ini ya. Coba ini saya besarkan. Terlalu besar. Nah, oke. Materi kita hari ini adalah mengajak berpikir perubahan dan kreatif. Jadi, seperti yang saya sampaikan, yang muda itu yang masih fresh ya, yang masih belum banyak yang diurus lah ya. Intinya ada saat ini masih kuliah, terus asah kemampuannya, jangan malas-malasan ya. Manfaatkan waktunya dengan belajar ini, kuliah ini dengan baik ya. Ini berpikir perubahan ini materi kita dan kreatif. Jadi perubahan itu mengajak ya pola pikir, mengajak semuanya berpikir yang selama ini dianggap kita belum produktif dalam memanfaatkan hari-hari kita. Jadi rubah dan lakukan hal yang kreatif hari ini. Lakukan hal yang kreatif, inovatif seperti itu ya. Jadi kalau yang masih sering tidur sampai siang jam 11, tuh kalau ada kuliah baru dia bangun, kalau enggak udah tidur malas-malasan lagi dah. Gebetan Anda pun akan diambil orang. Seperti itu ya. Apalagi pekerja. Kata orang itu, kalau udah bangun siang itu rezeki itu nanti dipatok ayam. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini memberikan pemahaman penting perubahan dan peran mindset. Jadi mindset ini lebih konsep yang lebih bukan mengajak berpikir saja ya. Mindset ini mengajak pola pikir, ya. Memberikan pemahaman pentingnya perubahan dan peran mindset atau pola pikir. Mengenal mindset entrepreneur atau mengenal pola pikir seorang wirausahawan. Ya. Mengenal kreativitas sebagai modal penting seorang wirausahawan. Ya. Kreatif itu bukan hanya wirausahawan ya sebenarnya. Menjadi manusia kreatif, ada produk yang kita hasilkan, ada target yang jelas. Seperti itu juga yang kalau saya harapnya semoga saya hari ini bisa menjadi ada produk yang saya kerjakan hari ini seperti itu. Dia mau tahu rencana saya hari ini apa, jangan menunda kebaikan ya, seperti itu. Ada hasil ya, jadi jangan lewat hari ini tanpa hasil, minggu ini tanpa hasil dan seperti itu. Mengenal kreativitas sebagai modal penting wirausahawan. Menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat proses sebuah usaha. Nah, hambatan berpikir kreatif itu banyak ya, ada berpikir tradisional, kemudian emosional, gengsian, seperti itu emosi. Itu hambatan untuk kita berpikir kreatif. Dan mengenal cara meningkatkan kreativitas untuk membebaskan diri dari belenggu. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas? Nah, jadi pola pikir entrepreneur itu atau wirausahawan itu adalah terletak pada perbedaan pola pikir, misalkan di entrepreneur dan non-entrepreneur. Nah, perbedaannya ya, seorang entrepreneur ada wirausahawan muda. Jadi yang sebagaimana kita ketahui, wirausahawan itu kan adalah kemandirian finansial. Dia buka usaha, buka pekerjaan, cari penghasilan dengan ikhtiarnya sendiri, ya, ikhtiarnya sendiri dengan
buat sebuah bisnis. Ya. Sedangkan non-entrepreneur ini hanya menunggu. Belum juga tentu menunggu ya. Apakah menunggu pekerjaan, menunggu jika ada lamaran pekerjaan yang buka, lowongan pekerjaan. Jadi seperti itu non-entrepreneur. Jadi pola pikirnya itu ada yang produktif dan ada yang konsumtif. Ya. Pola pikir entrepreneur itu produktif karena dia bagaimana menghasilkan hari ini. Saya punya target pemasukan, saya punya target usaha saya rintis, mulai dari promosinya apa, dan lawan dari produktif ya konsumtif, tidak punya hasil. Kemudian resource intelligence ini adalah memanfaatkan sumber daya yang milik. Memanfaatkan Anda punya kemampuan apa nih? Ya, itu yang dimanfaatkan. Misalkan Anda mau kemampuan di bidang jaringan, software yang dimanfaatkan. Seperti Anda punya cakap bersosialisasi, jadi mungkin Anda bisa mempromosikan sebuah produk. Gitu kan. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan resource disposal ya. Jadi membuang sumber daya yang dimiliki, membuang peluang yang dimiliki, gitu ya. Ini lawan dari kata memanfaatkan sumber daya. Ini hambatan persepsi memulai usaha ya. Jadi ini bukan hanya usaha ya, sering merasa wah saya sudah terlalu tua, saya sudah tidak kuat, ataupun kebalikannya saya merasa terlalu muda, belum punya pengalaman. Tapi jadi berada di posisi mana seorang itu, merasa sudah terlalu tua atau sudah terlalu muda? Ini hambatan. Ini adalah hambatan perasaan. Menunggu waktu yang matang. Tapi kapan menunggu waktu yang matang? Menunggu usia yang produktif. Tapi kalau tidak segera dimulai, itu hanya sebuah rencana. Ataupun persepsi kita itu, saya tidak punya bakat, saya tidak punya keahlian. Tidak mungkinlah kita terlahir tanpa tujuan. Ya. Kita diciptakan, Anda tidak punya bakat. Ya, tidak mungkin. Kita punya bakat, semuanya punya peran. Ataupun berpikir tidak punya modal, tidak punya uang. Ini memulai usaha pun tanpa uang, ya bisa. Usahanya bagaimana? Ya usaha jasa. Itu adalah usaha mulai tanpa modal yang besar. Nah, ini sebagai gambaran, jika persepsi itu ada merasa terlalu tua, ingatlah Colonel Sanders atau pendiri KFC yang sering Anda makan lah ya, yang pernah kita makan, rajanya ayam ya katanya. Mau memulai bisnis pada umur 70 tahun. Ini banyak nih kalau teman-teman buka IG cari motivator atau tentang usaha, itu banyak memberikan motivasi sekilas tentang sosok yang bisa jadi gambaran kita. Kalau di Indonesia mungkin ya terkenal itu Bob Sabino dan lain sebagainya ya. Jadi kalau merasa terlalu tua, ingatlah Colonel Sanders pendiri KFC ya. Nah, jadi dia usia mudanya dia ditolak beberapa pekerjaan, hanya berdiri usahanya sampai sekarang ya tentang KFC. Ya. Merasa ada punya hambatan, merasa tidak berbakat. Kalau yang merasa tidak berbakat ini nih,
Ya. Ingatlah Brian si kaki satu memulai bisnis karena kepepet. Kalau tidak percaya cari di internet. Si Brian si kaki satu, Brian si kaki satu. Ya. Jadi memulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari pekerjaan. Tapi dia bisa berhasil. Jadi dalam hidup ini ketika kita down janganlah jangan ikut larut dalam hambatan itu. Jadi cari yang bisa memotivasi. Dengarkan beri lakukan atau cari informasi-informasi yang bisa membangun. Ya. Tidak punya modal, ingatlah Onassis yang memulai bisnis kapal angkut dengan OPM, other people money. Iya, bagi yang merasa punya hambatan seperti ini. Kapan merasa terlalu tua, merasa tidak berbakat, tidak punya uang, punya gambaran. Kita mencari, kita itu harus berpikir perubahan seperti itu. Ya. Jadi ketika kita tidak sedang baik, kurang semangat, bukan malah mendengarkan merintih akan kesedihan, tapi dengarkan kata yang positif. Ini kebalikannya ya, yang ada lagi galau-galaunya, lagi sedih-sedihnya, dengerin lagu galau juga dah, makin down lah. Seperti itu ya, itu kebanyakan. Benar menghayati, lagi sedih, ada muter lagu, dia bukan jodohku. Ya, banyak sekali. Kenapa nggak tidak lagu yang kalau Anda patah hati ya cari lagu terlatih patah hati kayak sudah, atau cari motivator lainnya ya agar tidak larut dalam kesedihan. Itu ya kalau yang sekian itu hanya cerita saja. Nah, jadi harus punya gambaran untuk sabar. Nah, setiap hari kita manusia, seorang pada diri kita itu melakukan self-talk atau berbicara tentang diri kita sendiri atau kita menilai diri kita sendiri sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali kita itu berbicara tentang diri kita. Sayangnya 77% statement yang diucapkan bersifat negatif dan melemahkan diri kita sendiri. Jadi yang membuat kita nggak semangat atau yang melemahkan kita sendiri itu, melemahkan diri kita itu adalah kita sendiri. Jadi misalnya saya kurang sukses, dan saya sudah terlambat untuk berubah menjadi orang sukses, dan saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi, saya orangnya bodoh, saya tidak berbakat di bisnis. Kata-kata yang menjatuhkan diri kita sendiri. Sebelum orang nilai, pikiran negatif kita sendiri ya, yang mengucapkan kata-kata yang melemahkan. Jadi kata siapa ini? Dari kata kita sendiri. Sedangkan orang di luar belum tentu mengatakan hal yang demikian. Itu 77% itu statement diri kita sendiri yang melemahkan. Jadi seperti itu ya hari ini. Waduh, hari ini pasti Anda ketika Anda bangun, aduh saya sudah kesiangan dah, malas lah lakukan hal yang ini, mulai besok lagi lah. Aduh, hari ini saya lagi tidak mood, baiknya saya senang-senang aja. Nah, itu adalah statement yang melemahkan diri. Saya tidak berbakat, saya kurang ketinggalan belajarnya. Itu kata-kata yang melemahkan diri kita sendiri.
Ini ingatlah pelajaran apa yang kita dapat ya. Ini contohnya seorang balita. Balita itu berlatih berjalan karena motivasi yang kuat ya. Anda punya adik kah? Bukan adik ketemu gede ya. Adik Anda ya, balita ya. Sini. Setelah bosan merangkak, dia melakukan hal-hal yang dia ingin coba terus. Dia merangkak, dia kemudian berjalan berkaki-kaki di antara tembok-tembok atau tembok-tembok rumah, kursi-kursi ya seperti itu. Ini balita berlatih karena tidak banyak berpikir resiko. Ya kan? Itu ambil sisi positifnya seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun perlu pengawasan orang tua. Jadi balita itu karena motivasinya kuat ingin mencoba hal yang baru. Apapun yang dia pegang mau dia masukin mulut, ini merasa ingin bergerak seperti itu. Balita itu berlatih karena tidak banyak berpikir resiko. Ada yang bisa menambahkan selain itu motivasi dari seorang balita? Atau Anda langsung gede seperti ini, teman-teman? Apalagi lah pelajaran yang bisa kita ambil. Apalagi kalau balita, ya makan ya. Makannya, ya apapun yang dia pegang, dia masukin di mulut, tanpa tahu. Ya harus ada pengawasan. Jadi ambil. Ketika dia berada ketidaknyamanan, dia akan menangis. Jadi jangan harus merasa nyaman. Lalu apa yang perlu dilakukan? Kita hanya perlu 3M. Bukan menutup air, membuang sampah, bukan ya. 3M itu adalah motivasi, mindset, dan make it. Just do it. Jadi melaksanakan. Punya motivasi, punya pemikiran, dan melaksanakan tindakan. Aksinya. Ya, oke. Paham sejauh ini, teman-teman? Nah, jadi, jika ada punya hambatan, punya persepsi tentang nilai Anda, berpikir jangan banyak berpikir resiko. Ya. Tapi resiko itu memang harus diprediksi. Nah, Anda pernah seperti ini kah? Halo? Anda pernah seperti ini? Genja pernah seperti ini? Karena ya, berarti sehat. Pada saat jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Ya, kalau saat jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Ini materi loh. Tapi ini mengajak berpikir ikhtiar ya, usahanya yang dinilai. Ada yang pernah cerita, yang bisa cerita? Nggak apa-apalah. Tapi ini sisi yang positifnya ya, teman-teman. Ini dicontohkan di wirausaha. Wah, berarti di sini jomblo semua deh. Nanti jadi jomblo akut loh. Ya, Pak, ambil positifnya ya. Pak dilarang untuk bercinta, Pak. Dilarang untuk berpacaran dalam agama. Positifnya ya, positifnya itu adalah motivasi. Jadi setidaknya ketika walaupun hal itu tidak terungkap, Anda malu penilaian buruk tadi lihatnya, ya kan? Ya, ketika satu kelas malulah Pandu ketika ditanya diam. Padahal di satu kelas ini ada yang dia taksir.
Ya, seperti itu. Jadi pejuang cinta ini bukan meme ya teman-teman. Jadi mengikhtiarkan, ada usaha, ada ikhtiar. Nggak mungkin ucuk-ucuk datang wanita itu menembak ataupun mengatakan cinta tanpa ada usaha. Jadi datang punya usaha, cari kontak teleponnya, ya, cari temannya, cari tentang hobinya, kemudian dia suka makanan apa, cari tentang seputarnya. Pasti seperti itu ya yang dilakukan seorang pejuang cinta itu. Nah, begitupun Anda saat berwirausaha, cari informasi tentang konsumen Anda, cari tentang peluang-peluang yang ada itu. Nah, jadi itu ya jika diibaratkan sebagai orang yang memperjuangkan cintanya. Tidak hanya sebagai motivasi, ya, sebagai motivasi. Ingat, sekali lagi ingatlah ketika hasrat berwirausaha, Anda harus sebagaimana hasrat Anda jatuh cinta pertama. Anda sulit tidur memikirkannya. Anda walaupun Anda kirim WA nggak balas, besoknya ada lagi biar Anda kirim lagi WA, chat, tanyakan kabar, kemudian cari di sosial media tentang foto-fotonya mulai di like. Nah, seperti itu ya. Mustahil kalau Anda hal yang tidak suka itu, karena itu adalah hakikat manusia ya. Nah, itu positifnya saja ya, ambil positifnya. Jadi sebagai seorang yang suka dengan lawan jenisnya, dia pasti akan mengupayakan, mengikhtiarkan ya. Dia merasa cemburu jika dia dipepet lain, seperti itu. Dalam wirausaha, ketika konsumen itu berpaling dengan pesaing Anda pasti, wah saya harus berubah, saya harus menambahkan promosi, harus ditambah lagi, harus punya promo, seperti itu ya. Nah, jadi mana yang Anda pilih di antara ini, teman-teman? Ya, antara uang dan waktu. Ada yang bisa mau pilih? Pilih uang atau pilih waktu? Atau pilih minus uang atau pilih minus waktu? Minus uang atau surplus waktu? Atau surplus uang minus waktu? Atau surplus uang dan surplus waktu? Nih, pilih yang mana, Aryo? Pilih yang keduanya, Pak, surplus waktu dan uang. Ini kenapa? Why? Karena kan kalau kita kayak ada waktu luang, bisa memanfaatkan uang juga lebih baik gitu, Pak. Jadi uangnya juga nambah, Pak. Ya, oke. Yang lain? Bagaimana? Uang yang banyak? Atau waktunya yang tidak ada? Atau saat ini Anda kondisi di mana? Jadi, ya, cernas seperti itu. Jadi, punya minus uang, minus waktu. Wah, ini sangat rugi orang ini. Ya. Oke, terima kasih ya Aryo ya. Minus uang, udah bokeh, dompet kosong, ada uang. Waktunya juga melakukan hal yang tidak produktif. Tidak produktif, tidak ada hasil. Seperti itu. Ataupun minus uang, tapi surplus waktu. Ah, ini yang males-malesan ini ya. Ini yang males-malesan. Main game aja seharian. Ketika kuota paket habis, minta nih sama orang tua. Nah, ini kalau yang punya uang, tetapi waktunya berlebihan. Tidak ada yang dilakukan. Ini hampir sama dengan minus uang, minus waktu. Oke.
waktu, kalau yang di atas ini minus waktu, minus uang, minus waktu, dia ada kegiatannya, tetapi kegiatannya tidak ada produk atau tidak ada hasil. Ataupun punya uang minus waktu. Nah, ini biasanya terlalu sibuk bekerja dan waktunya kurang untuk keluarga, untuk beristirahat. Tapi tidak masalah lah, selagi muda, cari uang banyak-banyak. Itu motivasi ya. Cari uang banyak-banyak saat Anda sudah mulai tua, biarkan karyawan-karyawan yang bekerja, kita tidak tanda tangan. Elok kan seperti itu. Ya. Ataupun surplus uang dan surplus waktu. Ya, ini sultan sekali. Punya uang, punya waktu. Tapi jika punya keduanya ini tidak bisa datang dengan sendiri. Kita harus punya ikhtiar untuk mengupayakannya. Ya Allah, saya belum punya uang, lancarkanlah rezeki saya. Bagaimana waktu saya punya keluarga? Tapi ikhtiarnya belum ada. Nah, jadi jika yang punya target seperti ini, surplus uang, surplus waktu, harus diikhtiarkan sejak ini. Okay. So, bertransformasilah. Jadi bertransformasilah dengan cepat dan tepat. Jadi mengajak kita melakukan hal yang berubah. Mengupayakanlah. Kita punya target, punya rencana. Ya, bertransformasilah. Seperti pada model Kiyosaki, itu adalah tentang kelompok manusia berdasarkan karakter. Misalnya yang produktif atau yang tidak. Ya, itu model Kiyosaki. Anda bisa cari itu di antara. Ataupun model Stephen Covey ya. Ini tentang 7 kebiasaan manusia yang aktif dan produktif. Itu modelnya. Apa saja 7 kebiasaannya itu silakan. Jadi itu yang untuk berpikir perubahan. Tips praktisnya, teman-teman, gunakan visualisasi harian dengan tujuan. Misalkan, imajinasikan nikmatnya mempunyai usaha dan waktunya tidak diatur oleh orang lain. Ini ya, kalau berwirausaha itu dia tidak terikat aturan, karena kan bukan pegawai negeri atau terikat di perusahaan. Jadi kalau usaha itu divisualisasikan jika punya uang tetapi bisa mengatur waktu, berwirausaha ya. Dia bisa mengatur waktunya ya, kapan usahanya buka, kapan ada liburnya. Dia bisa punya banyak uang ya, dia menggaji karyawan, seperti itu ya, nikmat ya. Gunakan teknik afirmasi harian dengan pemilihan kata yang menggugah kesadaran pikiran. Jadi jangan menggunakan kata yang berpikir buruk tentang kita. Menggugah kesadaran pikiran kita yang membangun semangat. Dengan mengucapkan kalimat, saya semakin sukses, saya harus bangkit. Seperti itu. Saya bisa melakukan hal ini. Jadi kondisi tubuh kita rileks bangun pagi, saya harus melakukan ini hari ini. Harus. Kayaknya Anda bangun pagi hari ini, saya punya mata kuliah Pak ini. Saya harus dapat materinya, dapat ilmunya, dapat pemahamannya. Selanjutnya setelah mata kuliah ini, tugas-tugas yang sudah ada dari mata kuliah yang harus saya kerja. Saya bisalah tanpa mencontek. Seperti itu. Bangun dengan kondisi tubuh yang rileks dan punya semangat. Ya, itu untuk berpikir.
berpikir perubahan. Ya. Jadi konsep berpikir perubahan itu yang melemahkan diri kita itu adalah penilaian terhadap diri kita sendiri. Ya. Nah, hambatan berpikir kreatif ini ada 6 ya, ada berpikir konseptual, berpikirnya ya terlalu terpaku pada konsep, berpikirnya emosional, ya gengsian, kemudian malu, emosional, imajinasi, kultur, budaya ya, ekspresi intelektual, dan implemental atau lingkungan. Itu adalah hambatan berpikir kreatif menurut Adam konsep Augustine ya. Jadi mengapa kita harus kreatif, teman-teman? Nah, jadi wirausahaan yang kreatif terlihat nggak ini? Yang oranye ini. Terlihat? Atau kecil? Anda bisa respon saya? Lakukan hal yang positif pagi ini. Terlihat ya? Jadi wirausahaan yang kreatif itu dapat meluncurkan produk yang belum pernah dibuat pasaran. Atau Anda tahu analisa di lingkungan Anda belum punya apa, ataupun di saat ini yang belum marak itu apa. Yang tren-tren di kota-kota lain. Itu. Wirausahaan yang kreatif dapat meluncurkan produk yang belum pernah dibuat di pasar. Anda bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memperkenalkan produk atau jasa baru. Ada produk atau jasa ya, kalau yang memilih modal produk, kalau yang belum memiliki banyak modal ya buka usaha jasa yang baru seperti ini, yang terus-menerus diperbarui. Itu berpikir kreatif. Anda tidak harus jadi penemu atau inventor dari usaha yang baru apa ya belum ada. Tetapi sebagai wirausaha Anda menjembatani penemu dengan di pasar. Ya. Di pasar ini bukan di pasar ikan ya, kebutuhan masyarakat. Ya. Menjembati Anda punya ide yang belum ada di pasaran dan itu yang dibutuhkan oleh konsumen. Anda mengemasnya sebagai produk komersial yang harganya terjangkau dan menjadikan sebagai penggema, menjadikan biasanya digemari oleh konsumen. Kalau KP-KP banyak, tempat banyak. Apa yang belum ada? Apapun Anda punya konsep lain ya, dimodifikasi. Nah, itu berpikir kreatif. Menjadi manusia yang kreatif adalah bukan peniru, ya, melainkan pemimpin pasar, orang yang disegani dan selalu menjadi benchmark atau brand Anda akan menjadi sangat kuat dan menjadi legenda. Anda bisa saja ditiru oleh orang lain, tetapi peniru tidak bisa membuat sesuatu yang lebih bagus dari sang pelopor. Berikutnya, peace over authentic. Jadi dengan menjadi manusia yang kreatif, Anda akan memiliki keunggulan sebagai peacemaker. Jadi pemimpin yang pertama yang melakukan perubahan kreatif. Mereka akan merilis, akan menjadikan pemimpin pasar dan selalu siap dengan gagasan hal yang baru. Orang yang kreatif, karakter. Pesaing akan membuat jalan yang dilewati seorang. Persaingan akan membuat jalan yang dilewati oleh seorang wirausahawan menjadi semakin sempit. Dan banyak jalan yang semulanya terbuka lebar, kelak akan ditutupi oleh pesaing baru. Tapi itu bukan menjadikan kita lemah. Ya. Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas. Jadi ada pesaing, ya kita punya inovasi lagi. Seperti itu. Kayaknya Anda punya pesaing, seorang yang Anda suka, dia didekati orang-orang lain. Pasti Anda melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya bukan ke dukun ya.
Anda meningkatkan upaya Anda lagi, lebih intens. Kreativitas juga berarti mencari cara atau jalan keluar baru, membuka terobosan baru, dan menciptakan perbedaan-perbedaan yang menonjol dan disukai pasar. Ya kan, seperti itu. Itu kreativitas. Akhirnya Anda harus mempromosikan seperti itu. Lebih menjadi yang berbeda agar bisa dilihat. Ya. Resiko adalah bagian dari kehidupan seorang bangsa sehari-harinya. Ya. Baik itu pesaingnya, kemudian harga, pemasukan, itu resiko dari wirausaha. Resiko itu berujung pada aspek finansial atau pemasukan yang dapat mematikan usaha yang tidak bisa diatasi, bahkan dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap diri. Jadi melemahkan diri kita ya kalau kita itu sudah resiko dan merusak reputasi dan kepercayaan terhadap diri kita. Hanya manusia yang kreatif yang dapat lolos dari bencana dan kerugian, yaitu dengan kreatif membuat Anda mampu menembus pintu-pintu baja kesulitan, dari pintu-pintu kesulitan. Lakukan inovasi yang baru. Ada pesaing, wah berarti saya harus meningkatkan promosi. Saya harus buat promo, meningkatkan promosinya. Kreativitas menghubungkan titik yang terpisah dan terisolasi. Orang yang kreatif mampu menyatukan mozaik yang menjadi sebuah kode rahasia yang mengandung arti untuk membuka pintu rahasia dari kesulitan. Jadi itu kreatifnya. Berpikir kreatif itu selalu ada punya ide-ide cemerlang berikutnya. Bukan makin terpuruk dari pesaing-pesaing. Ini hambatan 7 hambatan yang sebelumnya, hambatan persepsi, ini contohnya adalah pola pikir stereotip. Stereotip itu stereo, pola pikirnya. Ini persepsi ini terjadi dari adalah pola pikir orang itu sendiri. Membatasi masalah secara berlebihan. Terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi, itu persepsi. Kalau tidak tahu informasi yang lebih banyak, ya cari. Dan ini berdasarkan analisanya saja. Jadi manusia itu hambatan dari kesuksesan itu adalah selalu banyak alasan. Ya. Padahal alasan itu adalah menghambat. Wah, ini analisa kita saja, ya kan? Hambatan emosi, takut mengambil resiko, tidak menyukai ketidakpastian, lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan. Itu egois ya. Menganggap remeh suatu masalah, tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah, itu emosi. Hambatan kultur. Kultur menghambat pengakumulasian gagasan. Pola pikir kita ya. Kultur atau kebiasaan kita. Takut tampil beda dari yang lain. Itu hambatan kultur. Takut mengambil tindakan atau mengemukakan gagasan yang mungkin bakal dianggap kontroversial. Itu kultur, kebiasaan. Hambatan lingkungan, kurangnya dukungan sarana dan prasarana kerja. Alasan bersifat otoriter, tidak menghargai pendapat orang lain. Itu lingkungan. Gangguan rutin, misalnya telepon tamu yang tidak putus-putus dan ruang kerja yang bising, itu hambatan lingkungan di sekitar kita. Atau orang yang pergaulan dengan kita ya. Kurangnya dukungan untuk mematangkan gagasan. Budaya kebersamaan, solidaritas, atau anti persaingan. Ya, secara tidak langsung kita itu dalam kehidupan itu ada punya persaingan dalam merebutkan pekerjaan, mengambil posisi pekerjaan, ya itu adalah
persaingan. Ya. Hambatan intelektual, selalu mengandalkan logika, enggan menggunakan intuisi. Ini analisanya. Menggunakan pengalaman atau cara lama yang terbukti efektif hasilnya. Itu intelektual. Pikirnya apa ya? Ya berpikir di pola-pola itu saja. Kalau mengandalkan logika, tidak mau terbuka, itu hambatan intelektual. Hambatan ekspresif, ya, ketidakmampuan seorang untuk mengkomunikasikan gagasannya, ya ini ya, versi tadi ya, sama. Baik secara lisan maupun tertulis, sebenarnya mutu gagasan itu tidak selalu dikemukakan secara lisan. Bila kita kurang lancar dalam berbicara, kekurangan tersebut bisa diatasi dengan membuat gambar, ilustrasi, gagasan, atau memanfaatkan bahasa tubuh ekspresif untuk lebih ekspresif. Ya. Kita tidak perlu ragu menghabiskan waktu untuk menyampaikan gagasan. Dan imajinasi adalah melihat dengan sudut pandang yang baru. Imajinasi menemukan hubungan baru atau membentuk kombinasi baru. Ya, itu contohnya, dan dari hambatan-hambatan ini adalah hambatan kreativitas, dan tahu ya, ini cara tidak langsung ada dalam pikiran kita temui dalam perasaan kita, pikiran kita, emosi kita. Itu adalah hambatan kita untuk sukses. Ya. Lanjut ya, sampai di sini ada yang ditanya? 40 menit ke depan kita bisa lanjutkan materi. Belum ada ya? Berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini ya, melihat dengan sudut pandang yang baru. Jadi sudut sebuah permasalahan pun kita tidak boleh egois, ya, melihat dari sudut pandang orang, dari hal yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Menemukan hubungan baru. Jika mentok satu jalan, cari yang lain. Menemukan menemukan kombinasi baru. Kreatif kayak seperti Anda menyusun sebuah puzzle ataupun gambar-gambar, Anda pasti akan mencocokkan. Jadi itu yang membentuk kombinasi baru. Jadi kita juga dalam usia muda harus punya jaringan, ya, teman, lingkungan, cari teman yang baik. Kombinasi baru. Melihat dengan sudut pandang baru, sebenarnya masalah yang kita hadapi tidaklah berubah. Kita punya masalah itu telah tergantung dari bagaimana kita menempatkan sebuah masalah tersebut. Kalau kita anggap itu besar, ya besar. Kalau itu kita anggap kecil, ya kita akan bisa. Maka kecillah sebuah masalah itu, ya. Melihat dari sudut pandang yang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi itu tidak berubah, tetapi kita yang ubah adalah cara kita memandang masalah tersebut melalui pola pikir yang positif. Misalnya memandang kegagalan sebagai usaha yang tertunda, ya, ada sudut pandang yang baru. Bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Itu melihat dari sudut pandang. Pemikir kreatif selalu bertanya skums, ya. Jadi ada hal yang lain dari lebih detail yang kreatif. Shapes, color, use, material, part, ukuran, pikiran kreatif. Lalu banyak ide-ide di sela-sela dia cari informasi yang lebih detail. Nah, jadi berpikir kreatif, mungkinkah buah semangka itu petak segi 4?
Inka. Jadi lakukan hal yang coba. Kalau tidak mencoba ya tidak tahu. Kemudian apa ini ya? Kemudian ada smartphone. Kalau tidak berpikir, orang ketika itu tidak berpikir kreatif, bagaimana media komunikasi yang jaraknya jauh, maka tidak akan ditemukan sebuah handphone. Tidak akan ditemukan teknologi handphone. Kalau orang ketika itu tidak berpikir kreatif, bagaimana menempuh perjalanan yang jauh untuk alat transportasi, maka tidak akan ditemukan mobil. Ya. Jadi itu orang-orang yang kreatif selalu berpikir. Teknik create, ini teknik create, ini teknik membuat kombinasi baru. Belum ada, dicoba. Bukan hal yang menggunakan inputan yang random, membuat eliminasi, jadi menseleksi mana yang cocok atau tidak, menggunakan alternatif. Hanya T-nya mencoba cara pikir terbalik. Cara pikir terbalik ya, yang belum dicoba ataupun yang dari luar kebiasaan dicoba, dan kasus ekstrim. Tekniknya, teknik visual thinkingnya, teknik berpikir visual ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Punya ide baru untuk memajukan sebuah bisnisnya. Punya ide baru, jangan pernah berhenti berpikir untuk memunculkan ide-ide baru dalam membuat produk atau jasa maupun ide pemasaran. Ide baru. Agar usaha Anda terlihat menonjol dan pesaing Anda. Punya motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat, Anda tidak akan mudah menyerah terhadap kegagalan dan melakukan ide baru. Ide baru. Selain itu, motivasi menjadi semangat untuk tetap berwirausaha. Kemudian kreatif dan inovatif yang berikutnya, lawan ketakutan yang ada. Harus berani. Jangan pernah takut gagal, takut prinsip lama yang terkenal, kebiasaan nenek moyang. Jadi zaman beralih, musim bertukar. Jadi kebiasaan itu berubah, tidak stop itu saja. Ada perubahan masanya, waktunya. Jadi jangan kebiasaan prinsip lama yang kita gunakan. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jangan gagal, ambil sisi positifnya. Dengan begini, spirit sukses akan tetap berkobar. Tidak takut akan melakukan perubahan jika memang hal itu diperlukan karena kemajuan sebuah bisnis. Yang keempat, ketika memiliki ide, ada baiknya dikonsultasikan kepada rekan bisnis. Ya. Rekan bisnis yang sudah sukses sebelumnya. Bisa jadi teman dekat yang sudah berpengalaman, keluarga yang sudah punya pengalaman, ya, orang tua. Hal ini menambahkan dukungan atau ide bisnis yang lebih variatif, terbuka. Jika Anda punya ide usaha, Anda cari informasi lebih lengkap, kemudian berkonsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Kayaknya Anda suka pelihara hewan, misalkan. Anda pasti akan cari informasi tentang hewan tersebut. Dengan komunitas pencinta hewan tersebut, suka kucing, berarti Anda pasti akan mencari informasi tentang grup atau kelompok atau komunitas yang sesama pencinta kucing. Seperti itu ya, terbuka pada masukan. Di sana kan berbagi.
Kemudian perluas pengetahuan, tuntunlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan adalah motivasi ya. Boleh kita terapkan di sini. Bagaimanapun pelaku bisnis harus memiliki pengetahuan yang lebih ya. Dari pendidikan itu, makin tinggi pendidikan seorang itu makin tinggi, banyak juga bagaimana dia menyelesaikan sebuah masalah. Nah, bagaimana juga pelaku bisnis harus memiliki pengetahuan yang lebih, bisa didapatkan dari buku-buku bisnis, internet, ya, dari pengalaman orang lain, itu ya. Jadi harus memperluas pengetahuan juga, bagaimana meningkatkan media promosinya, cari di internet, cari pengalaman orang, ada sharingnya, komunitasnya, seperti itu. Karena ketika pelaku bisnis cerdas, mencerna dan menerapkan ide yang diterapkan dari lingkungan. Kalau dia pelaku yang pelaku bisnis yang cerdas, jadi dia bisa menerapkan ide-idenya dengan pengetahuan yang dia miliki, ya. Maka dipastikan usahanya akan bertahan seperti itu. Itu seorang yang kreatif dan inovatif dalam membangun bisnis atau usaha. Sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Jadi materi kita ini banyak motivasi ya dari awal ini karena mengajak teman-teman semuanya untuk merubah mindset. Jadi persepsi, wah buka usaha itu ya pengangguran, bukan seperti itu. Buka usaha itu dia punya aturan dalam hidupnya, dia tidak mau terikat, dia mau mandiri dalam finansial. Mandirinya adalah saya dapat gaji, dapat makan ya dari usaha yang saya tekuni. Tipsnya dalam meningkatkan kreativitas, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan. Tujuannya kata-kata semangat mulai dari bangun tidur, seperti itu. Mempelajari seni musik itu untuk meningkatkan pengetahuan tentang otak kanan. Ya. Mempelajari seni musik, berolahraga, jadi otak itu juga harus diberi konsumsi yang sehat. Jadi lelah ya, beristirahat, sering-sering dengan musik, ya. Jalan kaki tanpa alat, itu menggunakan itu teknik untuk meningkatkan stimulus otak kanan ya. Jadi lebih fresh. Tidak ada salahnya saat Anda benar dari hiburan. Jadi otak itu tidak hanya diajak berpikir saja atau bekerja saja. Ya. Bukan berarti orang yang wah dia liburan habis-habiskan uang, dia kayak tidak ada kerjaan, bukan. Itu rehat sejenak, memfreshkan pikiran. Ya. Kenali hambatan kreativitas Anda, ya, yang hambatan yang dibahas ini, ya. Hambatannya di mana? Selama ini kita tahu punya hambatan. Karena saya sudah takut persepsi Anda. Saya kebiasaan keluarga saya itu apa? Itu hambatan. Kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan secara rencana aksi untuk meminimalisir ya hambatan tersebut. Ya, untuk membuang hambatan tersebut. Ya. Kenali hambatan kreativitas Anda dan
dan lakukan rencana aksi untuk meminimalisir hambatan tersebut. Nah, perlahan, kebiasaan itu dirubah. Pola yang sama ini, wah saya ketika luring sebelum pandemi, saat kuliah saya rajin bangun pagi, saya ke kampus, begitu ada kelas, ada tugas langsung dikerjakan. Tapi saat daring ini saya kurang semangat. Jadi bukan jadi alasan. Jadi jangan buat malah kreativitas kita tertutupi. Ya. Biasakan berpikir berbeda dari sudut pandang yang berbeda, dan jangan mentok sana. Minta masukan dari orang lain. Ya, ini kata Stephen Covey ya. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup Anda, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan dasar, ubahlah pola pikir Anda. Oke. Sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Jadi materinya mengajak untuk berpikir perubahan dan kreatif. Jadi ada pola pikir. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Hal mendasar yang saya baca, kalau misalnya kewirausahaan tentang teknologi itu rata-rata pasti orang akan berketerkaitan dengan startup. Cuman berita yang saya baca di Google bahwa 95% pendiri startup itu mengalami kegagalan, Pak, dan hanya 5% yang dapat survive di lapangan. Nah, itu bagaimana, Pak? Berarti adanya namanya privilege gitu, Pak, untuk sebagai dekengan kita dalam masalah pembangunan bisnis itu sendiri. Oh iya. Seperti itu ya. Jadi saya tangkap pertanyaannya. Cari informasi tentang bahwa ada startup yang ada gagal ya intinya ya. Jadi informasi itu jadi kita harus di sini ya dikaitkan, kita harus kreatif. Kalau tidak satu pintu tertutup, jadi kita cari melakukan inovasi yang baru. Jadi makin kita cari informasi yang membuat kita lemah, maka ya makin banyak juga. Jadi itu makin menjadi alasan kita. Ya, mungkin menjadi alasan kita untuk berwirausaha. Nah, jadi startup yang ada itu kan ini adalah komitmen yang dia bangun. Jadi hari ini ketika ada pesaing, kalau dia melakukan ikhtiar yang lebih, jadi jadikan pesaing itu adalah masukan Anda untuk lebih termotivasi. Nah, melakukan buat promosi yang baru, hal yang berbeda, ataupun dengan cara promosi yang baru. Misalkan promosi yang sudah ada bukan hanya menampilkan di sosial media, promosi yang di IG, WhatsApp. Kemudian dari kepercayaan dari pelanggan Anda harus ya pelanggan yang sudah ada bagaimana dijaga. Oke, gimana? Ada lagi? Jadi ini ditinjau lagi nih targetnya. Jadi jika usahanya itu udah banyak yang ditiru, ada yang meniru, ada yang sama konsepnya
bahkan lebih bagus dari kita. Lihat lagi nih komitmen kita di awal, buka usaha itu, wah begitu masa sulitnya, karena baca banyak yang gagal dan kita adalah bagian dari sana, dia buka jenis usaha yang baru, ada inovasi yang baru atau produk yang baru yang Anda tawarkan, buat promo. Itu pesaing-pesaing itu memang ada. Peniru-peniru itu memang banyak. Dan itu adalah memang tidak bisa dihindari ya. Itulah kenapa kita harus juga meningkatkan pengetahuan. Ya. Pengetahuan untuk melakukan hal yang lebih perluas pengetahuannya. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Jadi contoh-contoh yang diberikan ini, ya. Jadi kita itu tergantung dari pola pikir kita. Jadi kalau kita bicara dapat informasi yang wah sangat buruk, maka kita akan larut dalam informasi tersebut. Banyak ya kalau yang seperti kasus COVID ini ya, wah kasus COVID bertambah, membuat semuanya harus dibatasi, tidak bisa melakukan hal apapun. Ya, jadi kalau tidak berani, ya berarti ya memang COVID itu ada ya. Jadi harus baca berita COVID, ya takut keluar. Tetapi pemerintah telah membuat agar kita bisa menjaga jarak, ya, mematuhi protokol kesehatan, vaksin. Itu adalah upaya. Tapi kalau ada lagi teman-teman? Oh inilah di Etera lagi buat ini loh, lagi mendata yang vaksin ketiga. Sama di lingkungan saya ada yang takut vaksin, berpikirnya terlalu sempit, ya, tanpa mencari informasi yang banyak. Jadi yang harus dibangun awal itu adalah pola pikir, ya, pola pikir, kebiasaan, punya semangat, dan harus dilakukan motivasi, mindset, dan tindakan. Jadi motivasi yang kuat yang dibangun, kemudian mindset ini pola pikirnya. Bagaimana kita menerima kata-kata negatif, informasi negatif, tapi itu tidak melunturkan pola pikir kita. Pola pikir kita yang kuat, fondasi kita sudah kuat, tanpa ragu sudah melakukan. Dari informasi dari orang-orang yang sukses, itu kan pola pikir yang selalu ada satu jalan mentok, cari ide yang lain atau informasi yang lain. Dan
punya rencana, punya semangat tanpa ada aksi, tidak melakukan, ya itu hanya sebuah mimpi. Ada teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, jadi duduk sebuah masalah itu dilihat dari kita yang menempatkan sebuah masalah ya, dari slide ini ya. Sebuah masalah yang kita hadapi itu tergantung dari kita menempatkan sebuah masalah tersebut. Sama, saya melamar ke ikut tes di ITERA ini, gambarannya seperti ini. Kalau yang sebelumnya bukan dosen PNS di ITERA, nggak akan terima. Ya. Tapi tidak salahnya, saya daftar. Dan saya masuk ITERA langsung, bukan dari PNS ya. Jadi orang yang baru benar masuk. Seperti itu ya. Jadi ini tergantung dari semangat kita. Coba. Jadi kemarin itu gambarannya seperti itu ya, gambarannya yang diutamakan yang sudah honor, ya. Sudah honor, yang sudah kerja sebelumnya di sini, itu peluangnya lebih besar. Tapi tidak salahnya masuk ikut dalam persaingan. Jadi ini dilihat dari komitmen kita, motivasi kita, mindset kita. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang ditanya, jangan lupa absensi. Presensi ya. Presensi ya berarti tidak hadir ya. Presensi kehadirannya. Itu ya. Materi kita hari ini tentang bagaimana berpikir perubahan. Perubahan itu adalah dilihat dari motivasi kita. Bagaimana kita memberi semangat kita. Beri hal yang positif tentang diri kita. Jadi kalau berbicara dengan seorang, janganlah merendahkan diri kita. Orang ejek kita, oh iya, iyalah memang saya tidak pengalaman untuk hal ini. Itu hal yang menjatuhkan diri kita. Kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, ya siapa lagi? Kalau yang diri kita juga tidak cinta dengan diri kita, orang lain nggak akan mungkin. Ya. Oke, ini ya materi kita hari ini. Mungkin sampai di sini ya teman-teman. Ya. Jadi ini bukan hanya bukan dongeng atau kata-kata motivasi saja. Oke, bukan ya. Tapi harapannya kita terhadap diri kita, bagaimana kita memposisikan, memberikan penilaian yang positif untuk diri kita. Oke, ada lagi yang ditanya? Kalau tidak ada, tertutup kan? Sudah absensi? Sudah presensi? Presensi kehadiran? Sudah, Pak. Sudah ya? Ada lagi? Oke, terima kasih ya. Dan yang lain tetap semangat ya jadinya. Ya, semangat untuk jalani hari. Yang namanya masa depan masih misteri. Jadi hari esok itu adalah, kata orang itu adalah masih suci. 1 jam ke depan itu masih suci untuk kita. Ini bagaimana kita yang kita lakukan sekarang.
Oke, mungkin itu saja ya teman-temannya materi kita hari ini. Kalau nggak ada yang ditanya, berarti ya Anda paham ya. Bisa memberikan gambaran, mengajak pola pikir yang baik. Jadi bukan hanya di contoh kewirausahaan, tetapi dalam kehidupan pun Anda bisa mengimplementasikan. Pikir melakukan perubahan, kreatif, selagi muda. Bangun karakter yang kuat tentang diri Anda, punya image yang baik. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Saya mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang, ataupun sedikit lebay dan lain sebagainya. Oke, ini materi yang harus disampaikan. Kalau berwirausaha, kalau menyampaikan materi-materi teks saja, ya, wah, wirausaha. Berarti dia nggak dapat kerjaan kantoran dong. Bukan seperti itu, tapi kemandirian yang diambil. Oke, saya akhiri ya teman-temannya perkuliahan hari ini. Berjumpa lagi di minggu depan. Sehat terus, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ayo, mari. Pagi.